Salam sinergi, apa kabar Bapak Ibu? Lama tak bersua. Dalam video ini saya ingin menyampaikan terkait dengan video yang sebelumnya pernah Bapak Ibu lihat. Sudah nonton belum? Terkait dengan strategi 5C dalam menjalankan bisnis TSI. Ada di link videonya, cuplikannya sebagai berikut. Yaitu edukasi. Nah, seperti yang kami lakukan pada saat ini, detik ini saya lakukan, ya ini edukasi. Untuk apa? Nah, di 5C tersebut yang terakhir adalah tentang edukasi. Setelah kita punya konsumsi, promosi, distribusi, kemudian duplikasi, yang terakhir adalah edukasi sebagai bentuk perawatan. Merawat siapa? Ya merawat mitra-mitra yang sudah bergabung dengan kita, maupun merawat diri kita supaya kita tetap fokus secara niat dan juga secara yang kita lakukan di bisnis TSI ini, mengembangkan bisnis di TSI ini tetap fokus dan tetap on the track. Nah, ini kan tantangannya ketika kita menjalankan sebuah bisnis apapun, termasuk bisnis TSI ini, kadang-kadang ya jenuh, kadang-kadang aduh mitra-mitra kok jadi leles Pak Pur, tidak tersemangat lagi, demotivasi. Nah, video kali ini kita ingin menyampaikan karena pemicunya adalah ada pertanyaan dari salah satu mitra kepada saya. Pak Pur, dalam mengembangkan bisnis TSI itu, kita perlu fokus yang mana nih? Mau menumbuhkan aset atau menambah omset? Jawabannya ada di video kita kali ini. Sabar, Bapak Ibu, kita dalam kata Sun Tzu bilang, untuk memenangkan ratusan peperangan, yang terpenting adalah bagaimana kita perlu memahami musuh, dan yang terpenting adalah memahami diri kita. Maka diri kita yang mana yang perlu kita pahami sebelum kita bertempur? Nah, ternyata kita ini selalu ada di dalam dua dunia. Dunia apa saja? Yang pertama adalah dunia luar. Dunia luar ini kita namai dengan sebuah kejadian. Ini kalau Bapak Ibu yang sering datang kunjungan dengan kita nih di kajian-kajian inspirasi sinergi pasti sudah bosan dan sudah sering menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Jadi Bapak Ibu, ada dunia luar dan juga ada dunia di dalam diri kita. Dunia luar atau kejadian, apapun kejadiannya, kata-kata, perilaku, event, peristiwa, baik itu musibah, apapun, itu selalu dan senantiasa menjadi rangsangan atau stimulus. Apa Bapak Ibu? Stimulus. Stimulus ini apa? Rangsangan yang datang kepada kita melalui pandangan kita, pendengaran kita, penciuman kita, pengecapan kita, dan rasa yang kita dapatkan melalui panca indera kita. Melalui panca indera inilah kejadian, event, kata-kata, perilaku masuk dalam layar pikiran kita, dalam pikiran kita, dalam alam pikir kita. Bukan hanya pikiran, tapi alam pikiran kita. Kita sebutnya, alam ini disebutnya dengan mind. Nah, Bapak Ibu pernah dengar mind? Jadi mind itu bukan pikiran, tapi alam pikir. Tempat bersemayamnya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Ada ilmu. Ketika kita belajar, jadi stimulus, masuk ke dalam otak kita, alam pikiran kita, jadi ilmu. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu dan kita mengalami pengalaman, jadilah sebuah pengalaman. Contoh, pengalaman ketika kita waktu kecil, ada api, kita pegang. Kenapa kita pegang? Karena kita nggak punya pengalamannya, nggak tahu kalau itu panas. Ketika dipegang, oh panas, nggak nyaman rasanya, nggak enak, panas, sakit. Oh, dari situ ketika kejadian ada api lagi, responnya beda nggak Bapak Ibu? Beda. Karena apa? Karena sudah punya pengalaman. Boleh jadi kejadiannya sama, tapi responnya berbeda tergantung apa? Tergantung pengalaman. Di dalam mindset kita ini, di dalam mind ini, ada pengalaman, ada ilmu, ada aturan. Misalnya, kita belum tahu sebelumnya kalau lampu merah itu perlu berhenti. Kejadiannya lampu merah, ya kita terobos. Karena kita belum punya tahu aturan. Makanya yang nggak tahu aturan, dia pasti responnya berbeda dengan yang tahu aturan. Aturan agama, aturan pemerintah, aturan bisnis, etika bisnis. Kejadiannya boleh sama, tapi responnya berbeda. Tergantung apa? Tergantung apa yang ada di dalam kepalanya. Ada ilmu, ada pengalaman, ada aturan, ada keyakinan, belief. Keyakinan mempengaruhi? Mempengaruhi. Ada aturan, ada identitas, ada niat,
Makanya ada yang bilang segala perilaku tindakan kita tergantung niatnya. Nah, inilah semua disebutnya mind. Hanya ini semua ada dalam satu set, dalam satu kumpulan, satu set. Makanya disebutnya mindset. Inilah awal mula disebut mindset. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu omset dulu atau aset dulu. Iya, keduanya penting. Tapi penting sekali bagi kita untuk memerhatikan mindset. Dunianya, kejadiannya tentang apa? Tentang bisnis, menjalankan usaha TSI. Kita perlu punya apa? Perlu punya ilmu, punya keterampilan di sini, skill, termasuk di dalam mindset. Pikiran-pikiran kita tentang terampil dalam menjalankan promosi, duplikasi, kemudian juga distribusi, punya keterampilannya, skillnya, mindsetnya, yang kemudian akan mengubah. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting lagi setelah kita tahu, oh iya, berarti segala sesuatu respon, kejadian boleh sama, respon bisa berbeda, tergantung dari apa yang ada di dalam kepala kita, mindset. Problemnya, tantangannya adalah, kejadian ini berubah-ubah nggak Pak? Bu? Berubah-ubah. Misalnya kejadian ini tentang produk TSI deh, produk SIN. Berubah-ubah nggak? Berubah-ubah. Kemarin kita nikotinnya sekian, sekarang nikotinnya berarti produknya berubah. Kalau kita masih menggunakan mindset yang sama disebut dengan fix. Fix itu tetap, responnya respon sama, akan berbeda hasilnya. Hasilnya akan berbeda, itu artinya tidak akan mengikuti kejadiannya. Kemudian ada sistem yang berubah. Kita merasa paham produk, paham sistem, sehingga kita tidak perlu lagi belajar, kita tidak perlu lagi yang kemarin, yang kelima itu apa? Edukasi, mengedukasi, belajar. Agar apa? Ilmunya juga bertambah karena ininya berubah. Ketika kejadian yang senantiasa berubah, produk, sistem, perusahaan, regulasi, aturan di masyarakat, konsumen berubah perilakunya. Sekarang konsumen pengennya mudah. Apalagi konsumen sekarang banyak pilihan. Kalau kita tidak meng-upgrade diri, upgrade diri itu apanya? Ilmu, pengalaman, aturan, skill, niat kita upgrade. Jangan menggunakan ilmu pengalaman yang sama. Nah, ini kan butuh kerendah hatian, butuh ego yang tidak tinggi, bahwa kita perlu belajar kembali dan terus belajar. Never ending learning. Makanya salah satu kiat sukses di TSI adalah melakukan apa yang kemarin? Edukasi. Dengan apa? Dengan datang ke kajian, dengan datang kepada upline untuk selalu senantiasa belajar. Kalau kita sebagai upline, apalagi kita terus belajar. Jangan karena kita upline leaders dan merasa paling awal menjalankan ini, kita tidak mengupgrade karena perubahannya terus terjadi nih. Sistem, konsumen, member berubah-ubah, berubah. Member sekarang perilakunya berubah. Mungkin ada sesuatu, dan seiring aset bertambah, omset bertumbuh, maka kita perlu menumbuhkan mindset kita, perlu mengupdate dan mengupgrade, sehingga setiap kejadian kita mampu memberikan respon yang terbaik. Dan respon yang terbaik harapannya menghadirkan hasil yang terbaik, dan hasil yang terbaik menentukan nasib yang baik. Makanya nasib ditentukan oleh siapa? Oleh kita. Tepatnya apa? Mindset kita, pikiran kita. Dan Allah sudah melimpah curahkan potensi dan resource sumber daya yang sudah ada di dalam kepala kita. Tinggal kita pakai. Dengan cara apa? Belajar. Supaya apa? Responnya lebih tepat terhadap kejadian-kejadian, perubahan-perubahan yang ada. Sehingga hasilnya berbeda dan nasibnya pun berbeda. Sesuai dengan apa yang kita set di dalam pikiran kita atau mindset. Nah, Bapak Ibu, ajakannya adalah mari kita sama-sama bukan hanya konsumsi, bukan hanya promosi, bukan hanya distribusi, bukan hanya duplikasi, tapi terus lakukan edukasi, isi kepala kita dengan ilmu, keterampilan, pengalaman, sehingga bisnis apapun, mau TSI, mau bukan, senantiasa kita bisa memberikan respon yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.